Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung bahan bangunan pondasi tapak atau cakrayam. Jadi pondasi tapak ini merupakan salah satu jenis pondasi yang paling umum digunakan dalam bangunan. Pondasi ini berfungsi untuk menopang dan menyebar beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih kuat. Nah, saya sepil dulu. Untuk hasil perhitungannya nanti, kalian sudah dapat mengetahui berapa banyak jumlah pasir, semen, kerikil, dan berapa batang jumlah besi beton yang diperlukan. Dan saya akan jelaskan secara singkat teorinya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita langsung praktek cara menghitungnya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak cara menghitung bahan bangunan pondasi tapak ini. Langkah yang pertama dalam menghitung bahan bangunan pondasi tapak ini adalah menghitung volume pondasinya terlebih dahulu. Jadi mengukur panjang, lebar, dan ketebalan pondasi. Jadi pastikan untuk menghitung dengan teliti sesuai gambar atau dimensi yang diinginkan agar hasil perhitungannya ini lebih akurat. Yang kedua, setelah menghitung volume pondasi dengan cara memperkalian panjang, lebar, dan kedalaman pondasi, hasil perhitungan volume ini pondasi ini akan memberikan kita gambaran tentang berapa banyak beton dan besi tulangan yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk menghitung berapa banyak semen, pasir, kerikil yang dibutuhkan, kita tentukan terlebih dahulu mutu betonnya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan gunakan beton rasio campuran adukan 123 di mana koefisien 1 meter kubik beton ini memerlukan 6,4 kg semen, kemudian 0,55 meter kubik pasir dan 0,75 meter kubik kerikil. Nah, di sini yang saya gunakan kerikilnya itu jenis batu split 2x3 ya. Nah, biar nggak bingung untuk koefisiennya ini dari mana, kita langsung praktekin aja cara hitungnya. Nah, di sini saya sudah buka gambar contoh pondasi tapak dengan ukuran 2 meter kali 2 meter dengan ketebalan di sini 45 cm. Jadi kita pelajari dulu gambarnya ini ya. Di sini kalau kita lihat ya, untuk pembesiannya yang bagian bawah ini pakai D16 jarak 125 mili atau 12,5. Kemudian yang atas XY-nya ini juga sama, besinya pakai D13 dengan jarak yang sama 12,5 cm. Nah, kita lanjut ke perhitungannya dengan cara seperti ini ya. Kita buat dulu tabel untuk perhitungan volume betonnya dulu. Nah, jadi dari nomor, item pekerjaan, panjang, lebar, tinggi ini semua dalam satuan meter ya. Kemudian ini volume. Nah, ini ada identifikasi untuk kolomnya, ada A, B, C, D, E. Nah, di sini kalau untuk yang kolom F itu rumusnya C kali D kali E. Itu artinya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Kemudian kita mulai hitung. Yang nomor 1 ini pekerjaan pondasi tapak. Nah, panjang kita lihat di gambar ya. Panjangnya ini adalah 2 meter. 2000 ini dalam satuan mili ya. Ini juga 2000 dalam satuan mili, berarti panjang kali lebarnya ini adalah 2 meter kali 2 meter. Kemudian untuk ketebalan di sini adalah 45 cm ya. Berarti kita tinggal masukkan saja di tabel ini. 2 panjangnya, kemudian lebarnya 2, tingginya adalah 45 cm atau 0,45 meter ya. Nah, dapatlah hasilnya volumenya itu 1,8 kubik. Nah, ini dapat ya. Rumusnya adalah 2 kali 2 kali 0,45. Panjang kali lebar kali tinggi. Ingat, itu untuk volume. Kemudian, kita setelah dapat perhitungan volumenya ini, kita kembali ke perhitungan materialnya. Berapa semen, berapa pasir, berapa kerikil yang dihabiskan, yang dibutuhkan untuk 1,8 kubik beton ini. Kita menggunakan tadi beton adukan 123. Nah, untuk beton adukan 123 saya sudah punya koefisiennya
semennya 1 kubik itu adalah 6,4 sak. Pasirnya 0,55 kubik untuk 1 kubik ya. Kemudian split atau kerikilnya ini 0,75 kubik untuk 1 kubiknya ya. Nah, sekarang gampang caranya ya. Dari volume yang tadi ya, kan. Volumenya kan ini adalah 1,8 kubik ya kan. 1,8 kubik ini dikali dengan 6,4 sak koefisiennya, berarti dapat 11,52 sak. Nah, jadi semennya untuk 1,8 kubik beton untuk adukan 1 2 3 itu butuh semen 11,52 sak. Kemudian untuk pasirnya juga sama caranya ya. Jadi volumenya ini 1,8 ini dikali koefisiennya ini 0,55 kubik. Begitupun juga untuk split atau kerikilnya ini. Jadi 0,75 ini dikali 1,8 kubik ya. Dan dapatlah totalnya ini. Nah, untuk harga kalian sesuaikan dengan harga di lokasi kalian, proyek kalian masing-masing ya. Kalau di sini di Bali untuk semen yang anggaplah Gresik atau 3 roda itu satu sak yang 40 kilo itu adalah 55.000 per sak. Kemudian kalau untuk pasir beton, pasir cor ini 235 per kubik, dan untuk split 2x3 ini untuk 1 kubiknya itu 275 ribuan. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan lokasi kalian masing-masing. Oke. Nah, dari sini udah paham ya. Jadi ini sudah ketemu nih total uangnya berapa. Cuman kalau untuk order, saran saya nanti ini dibulatkan ke atas. Nggak mungkin dong kalian beli semen 11,5 sak. Bingung nanti yang jualin ya. Ya buletin lah 12 sak jadinya. Ya kan. Mungkin untuk pasir betonnya 0,99 tanggung jadiin 1 kubik lah gitu kan. Dan ini juga tanggung jadiin 1,5 kubik seperti itu. Ya memang itulah kenapa biaya itu ada biaya tambahan. Biaya tambahan maksudnya ada biaya dilebihkan sedikit, perhitungannya berapa persen, karena kadang-kadang kita beli material itu tidak bisa ngepas, dan itu kalau lebih kan ngebuang. Itu siapa yang tanggung? Masa pemborong yang nanggung? Kan rugi dong nanti, seperti itu. Dan ini pemilik proyek juga harusnya mengerti lah dengan hal-hal seperti ini. Selanjutnya, untuk menghitung besi tulangan, yang pertama cek pada gambar atau tentukan dimensi dari pondasi tapak ya. Kemudian yang kedua, cek juga ketebalan selimut beton pondasi tapak. Yang ketiga, cek atau tentukan diameter besi yang digunakan pondasi tapak serta syarat panjang tekukan yang diizinkan. Nah, setelah semuanya sudah dicek atau ditentukan, sekarang kita praktekkan cara ngitungnya. Untuk pembesian ya, kita lihat dulu di gambar. Tadi kita udah lihat di sini bahwa untuk besi bagian bawah itu menggunakan D16 jarak 12,5. Kemudian yang atas itu D13 jarak 12,5. Kita buat dulu tabel seperti ini untuk perhitungan besi betonnya ya. Nah, nanti tabel ini kalian bisa cek di deskripsi ya. Mudah-mudahan saya nggak lupa ngupload ya. Nanti kalian bisa download, kalian bisa pelajarin ya. Yang pertama saya jelaskan dulu untuk tabel ini. Yang pertama di nomor tipe. Nah, ini tipe pondasi tapak P1 ya. Kalau misalkan di sini misalkan jumlahnya pondasi tipe P1 ini ada 10 ya, tinggal rubah aja satu ini jadi 10. Nah, ini panjang 2 meter kali ya. Ini panjang tadi kan 2 meter di sini. Ya, 2 meter, kemudian lebarnya 2 meter dan ketebalannya ini adalah 45. Jadi tinggal kalian buat di sini juga seperti itu, tinggal linkkan aja 2 meter ini 45 ya, ketebalannya tinggi maksudnya. Kemudian untuk yang atas kita sket. Nah, sket ini penting ya. Sket ini penting, kenapa penting? Karena disinilah sket ini gunanya nanti untuk fabrikasi ke tukang besi kalian ya. Jadi tukang besi kalian sudah tahu, oh panjang yang A ini 1,94. Oh, yang B ini 0,65 cm. Oh, yang C ini juga sama 6,5 cm seperti itu. Nah, untuk
sketnya ini, kenapa saya buat seperti ini, kita lihat di gambar, kita nyesuaiin gambar saja, gambarnya seperti apa. Jadi gambarnya seperti ini, saat ya. Nah, kita buat juga sama seperti itu ya, kita buat sama seperti itu, yang bawah juga sama, kita buat sama seperti itu. Nah, tinggal nanti ukurannya yang kita sesuaikan. Nah, jangan lupa ya, kalau untuk yang atas tadi dia kan menggunakan D13 ya. Nah, ini D13 ya kan. Kemudian yang bawah pakai D16. Jadi rumusnya jangan sampai lupa di sini. Jadi ini untuk diameternya yang atas itu D13. Nah, ini pembesian T1 B1 ini maksudnya adalah di sketch ini T1 itu top 1. Kemudian B ini maksudnya bottom 1. Kemudian nanti ini ada, kan besi itu kan ada XY ya, arah X dan arah Y. Ya, jadi dia seperti ini, nyilang seperti ini kan. Nyilang apa nyiku sih namanya ya, pokoknya malang melintang lah seperti itu. Nah, itu jadi saya anggap itu pakai notasi T1 T2 B1 B2 seperti itu. Nah, kemudian jadi setelah kita dapat, untuk kita tuliskan di sini diameternya, nah kita akan tahu jumlah beratnya dalam 1 meter. Besi 13 itu berapa, kemudian besi 16 itu berapa beratnya per meter. Kemudian ini jumlah tipe kan pondasinya cuma satu tadi ya, ini tetap satu. Kemudian untuk potongan, nah potongan ini sebenarnya cara ngitung simpelnya itu, kalau nggak mau pakai rumus seperti saya ini ya, kalian tinggal hitung aja gini. Ini panjangnya kan 2 meter ya, panjang 2 meter. Panjang 2 meter ada berapa potongan dengan jarak 12,5 cm. Berarti ya 2 meter itu kan 200 cm. 200 cm dibagi 12,5. Itu dapatnya adalah 16 potongan besi. Ya, yang mengarah ke T1 ini. Kita bilang arah X dulu lah. Ya, kita bilang arah X. Kita bilang arah X dulu. Ya, yang memanjang dulu, ya kan? Nah, kita sudah dapat potongannya. Karena ukurannya sama, jadi X malang yang melintangnya juga potongannya, jumlah potongan juga sama. 16 berarti juga 16. Lebarnya juga 16 juga potongannya, seperti itu. Nah, untuk panjang A, kita lihat nih di sketch di sini. A itu yang panjang ini dari sini. Nah, kalau kita lihat di gambar itu adalah 2 meter. Nah, 2 meter ini kan lebar beton ke beton. Kalau untuk besinya kita kurangin lagi selimut betonnya. Nah, biasanya di gambar itu ditentukan untuk selimut betonnya ini berapa senti. Jadi kalian cek dulu gambar strukturnya itu berapa senti untuk selimut betonnya. Nah, kebetulan di sini gambarnya ini menggunakan selimut beton 3 cm, berarti kanan kiri 6 cm. Berarti saya kurangin di sini nih, 2 meter dikurangin 6 cm, dapatlah 1,94 meter ya. Kemudian untuk B ini adalah tekukan ya. B ini tekukan ya, karena dia pengait di ujung-ujung biar besinya nggak goyang-goyang. Pondasi tapaknya ini kan diikat dia, ngiket, ngehook gitu ya, ngehook ya bahasanya itu. Nah, hooknya ini, tekukannya ini juga cek di gambar yang disyaratkan itu berapa. Nah, biasanya dari struktur itu ngelampirin kayak seperti ini. Nah, nih, nah tekukannya ini adalah 5 kali diameternya. Jadi lebih besar atau sama dengan 5 dari diameter besi itu sendiri. Jadi kalau besi misalkan di sini D13, berarti tekukannya di sini adalah rumusnya 5 kali 13. 13 ini kan dalam mili, berarti kita bagi 1000 untuk jadiin meter. Ya kan? Berarti dapatlah 0,065 atau 6,5 cm. Kanan kiri sama, ya kan? Begitupun juga yang B1, caranya sama seperti itu. Nah, cuman saya jelaskan lagi yang di B1, di sini kan dia bentuk besinya seperti ini, sketnya ini sama dengan seperti yang ini, bagian bawah. Jadi dia kayak letter U, terus ada hooknya di atasnya. Jadi kalian juga sama. Jadi nanti tukang besi ya, tukang besi dia motongnya juga sama seperti ini, dibuat letter U gini, ditekuk seperti ini. Jadi nanti si tukang besi lainnya yang nganyam juga sudah tahu, oh ini bagian bawah, oh bagian atasnya sebelah sini. Tinggal nyatuin, plek, ikat pakai kawat, bendrat. Seperti itu. Ya. Jadi pas nanti, potongannya tidak lebih dan pemasangannya juga kuat seperti itu. Oke. Nah, lalu
seperti ini. Untuk panjang A itu sama, kemudian untuk B ini kan tinggi ini ya, tebel pondasi tadi kan 45 cm. 45 cm dikurangin selimut beton atas bawah 6 cm, berarti 39 cm jadinya sisa. Karena dikurangin 6 cm, 45 cm dikurangin 6 cm, ya kan? Kanan kiri sama, kemudian tekukan ini juga sama, tinggal tekukan ini berubah, nggak sama dengan kanan, dia diameternya beda. Karena kan ini diameter 16, yang atas ini pakai diameter 13. Jadi dia rumusnya tetap sama sebenarnya, 5 kali diameternya untuk tekukannya. Karena kan yang disyaratkan seperti itu untuk yang digambar ini, ya kan? Mungkin kalau di gambar kalian itu tekukannya yang disyaratkan itu berbeda, kalian juga harus ikutin itu, ya. Standarnya seperti itu. Oke, nah ini udah dapat semua, jadi kita jumlahin nih panjang totalnya berapa nih, semua potongan-potongan ini berapa panjang totalnya, tekukan-tekukannya ini berapa, ya berapa ini, ya kan. Kemudian ini jumlah beratnya, ya ini kan 1 meter ya, berat per 1 meter, kemudian dikali total panjang. Setelah dapet total jumlah beratnya dikali jumlah potongan, berapa nih jumlah potongannya. Nah, jumlah potongannya kan 16 kita tadi dapat, ya udah berarti 3 kali 16. Nah akhirnya ini semuanya berarti sama totalnya di sini. Jadi ini saya pisah di 13 berapa, ini untuk memudahkan nanti kalau kita order, kita beli di 13 berapa batang atau berapa kilo, di 16 itu berapa batang atau berapa kilo, jadi enak. Jadi udah bisa difilter di sini, ya kan. Nah untuk arah sebaliknya, tadi kan arah memanjang, arah melintangnya juga sama, karena kebetulan ini pondasinya adalah 2 meter kali 2 meter sama, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi panjang lebar, jadi caranya juga sama. Nah yang perlu saya tambahkan di sini adalah bagian peminggangnya. Nah di mana peminggang? Nah kita lihat di gambar. Nah di sini. Nah di gambar di sini sebenarnya ada titik nih, ini sebenarnya besi peminggang, ya. Cuman di sini di gambar ini kurang detail, jadi dia mungkin lupa untuk melampirkan dimensi dari besi peminggangnya ini. Nah peminggangnya namanya peminggang ya, berarti kan keliling ya, keliling pondasi kotak itu dipinggangin besi. Nah saya asumsikan di sini untuk diameternya itu sama dengan yang atas, pakai diameter 13 ya. Ini kan cuma satu aja, berarti dia satu pinggang aja, karena tingginya pondasi ini juga cuma 45 cm. Jadi saya rasa kalau misalkan di sisa tadi dikurangin selimut beton, berarti 39 bagi 2 itu nggak sampai lebih dari 20. Sebenarnya masih cocok lah untuk satu pakai D13 ya. Nah rumusnya seperti ini, sketnya juga saya buat jadi kayak letter N gitu, tapi letter N nya ini ya tadi kan 2 meter ya, kita lihat nih. Untuk panjang A ini kan 2 meter. Nah untuk panjang B nya ini adalah 1 ini ya, kita lihat di sini rumusnya itu adalah C9 ya, berarti 2 meter dikurangi 0,06 maksud saya, 6 cm selimut beton, kemudian dibagi 2 ditambah 0,1. Nah dibagi 2 ini kan karena kita nggak mungkin dong nanti kalau pas nganyam besi itu kita langsung buat keliling kotak gitu, masangnya susah, apalagi besi D16 ya kan. Jadi kita potong letter U jadinya, jadi masangnya nanti plek-plek gitu. Cuman kan pas di ujung-ujungnya itu biar dia kuat nanti ngikatnya gimana, kan kita harus kasih overlap pembesiannya. Nah overlapnya itu saya buat di sini 10 cm, 0,1 ini ya, 0,1 ini overlapnya ya. Oke paham ya. Jadi pembesiannya ini nanti besinya ketemunya dia begini nih, jadi dia nggak begini. Kalau kita potong begini kan nanti nggak kuat ya, nggak ngiket peminggangnya. Kalau yang namanya peminggang itu kan harus ngiket begini kan ya. Nah harus begini kan dia ketemu. Nah ini overlapnya ini 10 cm ya, paham ya maksudnya ya. Oke, nah seperti itu. Nah di sini setelah itu cuman itu aja sih, cuman peminggang dia kanan kiri ya, depan belakang, karena dia saya buat letter U ya, saya anggap depan belakang ya, nanti sama perhitungannya juga sama dan totalnya ini seperti itu.
Nah, setelah semua kita dapat udah berapa kilonya, di 13 kita udah dapat, kemudian di 16 kita sudah dapat berapa kilonya, kita kembali ke perhitungan volumenya di sini untuk materialnya. Kita buat tabelnya di sini yang rapi. D13. Nah, di sini ya, untuk koefisien ya, besi yang SNE itu per batang 12 meter. 12 meter untuk D13 itu total beratnya adalah 12,5 kg. Untuk yang D16 itu total beratnya per batang itu adalah 18,94. Ya sebenarnya ini rumusnya gampang sih. Tadi kan kita juga sudah ngitung di sini untuk berat per meternya, D13 berapa dan D16 berapa. Tinggal kalikan aja 12 meter. Per batang itu untuk besi SNI pasti 12 meter. Tinggal kita kali 12, itulah ketemu koefisiennya. Nah, di sini kita tinggal bagi jumlah besi beton yang sudah kita hitung. D13 dapatnya 77,52 kilo, kita bagi 12,5 kilo, dapatlah 6,2 batang. Begitupun dengan besi D16 yang dapatnya tadi 145,45 kilo dibagi 18,94 kilo, dapatlah 7,68 batang. Sorry, ini batang ya. Seperti itu. Nah, harga per batangnya kalau di sini kisaran 125.000 untuk besi D13, untuk besi D16 itu di 185.000. Oke. Nah, dapatlah ketemu totalnya di sini. Nah, ini kalau saya ordernya per batang. Jadi perlu saya konversi seperti ini. Tapi kalau kalian misalkan nanti proyeknya besar, banyak, perlunya tontonan, ordernya tontonan, saya rasa nggak perlu dikonversi batang ke batang. Tinggal bilang aja, saya misalkan di 13 perlu 10 ton, atau misalkan di 16 saya perlu 3 ton, 4 ton, seperti itu. Dan itu biasanya harganya juga pasti dapat diskon seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk menghitung kebutuhan material pondasi tapak, yang pertama tentukan atau cek di gambar dimensi pondasi tapaknya. Kemudian yang kedua, tentukan mutu beton yang akan digunakan. Yang kita bahas tadi itu beton set mix adukan 123. Kalau misal pakai ready mix, ini ya pasti bisa. Nah, kalian juga tidak perlu repot untuk hitung jumlah semen, pasir, dan kerikilnya kayak yang tadi. Jadi tinggal telepon batching plan, order mau mutu K berapa ya, langsung bisa dikirim. Kemudian yang ketiga, untuk menghitung besi betonnya, pastikan dimensi pondasi sudah dikurangi selimut beton. Dan pastikan juga panjang tekukan yang diizinkan oleh desain strukturnya. Jadi pada saat fabrikasi, tukangnya tidak salah motong dan tidak salah pasang nantinya. Nah, semoga informasi tutorial yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman kontraktor, mandor atau tukang, dan praktisi QS khususnya, atau kalian yang lagi studi tentang hitung bahan bangunan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video tutorial lainnya. Next episode saya akan bahas untuk perhitungan material pekerjaan slope atau T-beam. Saya Anggur Halid, terima kasih telah menonton sampai ke detik ini. Sampai jumpa di next video. Salam QS.